بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام وجعل ليلته شهر القيام. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أما بعد، para hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 7 Mei 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1422 Hijriah. Mudah-mudahan malam ini adalah malam yang merupakan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam yang kita lewati malam ini malam yang penuh berkah, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan dengan itu maka kehidupan kita dunia dan akhirat dapat berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan Allah berikan kecukupan dan keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang soal yang berkaitan dengan jiwa seseorang, yakni tentang qanaah di dalam kehidupan. Apakah qanaah itu? Qanaah artinya puas. Saya ingin menyitir apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Di dalam syairnya beliau menyatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Beliau mengatakan kepada kita sebagai nasihat, kalau Anda puas, rela, ridha, maka Anda seperti orang yang memiliki dunia ini. Laksana raja, karena kemana-mana selalu terpenuhi dan tercukupi di dalam. Maka orang yang puas itu adalah tanda bahwa ia menikmati kehidupannya. Berbeda dengan orang yang tamak dan serakah, malah dia merasa kekurangan selalu. Seperti orang yang meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Diminum lagi, semakin haus. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 2 jenis manusia yang tidak pernah berhenti makan. Tidak pernah puas. Siapa dia? Man humani la yashba'ani. 2 jenis orang yang tidak pernah kenyang di dalam hidupnya. Manhumun bil ilmi wa manhumun bil mali. Yang pertama adalah orang
yang lapar terhadap ilmu. Ini baik, karena lapar sama ilmu tidak kenal usia, tidak kenal tempat, tidak kenal zaman. Dimanapun dia belajar, itu yang terbaik. Karena boleh hasad, boleh seseorang itu iri, hanya di dalam hal ini, yakni ilmu atau memberi sedekah pada orang lain. Di lain itu, kita tidak boleh iri. Dan yang kedua ini yang jelek, orang yang tidak pernah kenyang dengan harta. Orang yang tidak pernah kenyang dengan harta, maka di dalam hidupnya dia selalu merasa kurang, rugi, tidak untung, dan bahkan tidak ada kepuasan di dalam. Apalagi di zaman pandemi kayak begini, bapak-bapak, ibu-ibu. Siapa yang gak kena efek dari demi semacam ini sekarang? Semuanya, bukan cuma orang miskin, orang kaya juga kena efek dan pengaruhnya. Kalau orang miskin itu mungkin dia hanya berpikir tentang dirinya gak makan, orang yang kaya kehilangan jutaan bahkan miliaran rupiah. Orang-orang banyak yang berpikir bagaimana membayar PHK. Nah, oleh karena itu hadirin, prinsip qanaah menjadi obat di masa pandemi. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Bagi mereka yang rela, maka itulah kekayaan terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Maka puaslah, karena orang yang tidak puas itu seperti gagak. Bagaimana gagak, hadirin hadirat sekalian? Gagak yang iri karena badannya seluruhnya hitam, legam. Bahkan di sebagian daerah ada mitos kalau ada gagak dia kemudian ketakutan. Lalu gagak itu kemudian melihat angsa. Dia pikir angsa itu putih, bersih, indah dilihatnya. Dia iri. Dia nggak puas dengan dirinya membandingkan dengan angsa. Karena dia putih, ketika dia datangi angsa dan dia sampaikan padanya, maka berkatalah angsa itu, saya indah sebelum saya melihat dan membandingkan dengan kakak tua yang warnanya indah, berwarna-warni, bahkan dia bisa meniru dan merekam bahasa manusia. Lalu didatangilah oleh gagak itu, dia ingin tahu bagaimana kakak tua itu. Dia iri. Ternyata kakak tua itu bilang, saya pun dulu sebelum tahu kepada burung merak, saya yang paling indah, tetapi ternyata burung merak lebih indah dari saya. Ketika dia datang pada burung merak itu, maka berkatalah burung merak, wahai burung gagak, ketahuilah bahwa karena keindahanku ini, aku terperangkap dalam kerangkeng ini. Orang-orang melihatku, tetapi aku tidak pernah punya kebebasan seperti diri. Bebas terbang kemana saja. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berhentilah untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena sesungguhnya keindahan, kebahagiaan yang ada pada otak kita untuk menilai dan membandingkan dengan orang lain, sesungguhnya itu merupakan pelangi di kepala orang lain. Dia indah tapi sebenarnya tidak ada. Oleh karena itu berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kebahagiaan itu pada dasarnya ada di dalam diri kita yang puas, yang mau menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan lagi, akan tambahkan lagi. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau kita puas bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah, Allah akan tambahkan. Hadirin hadirat sekalian, sungguh dalam kehidupan ini manusia itu menurut Imam Ghazali ada 4 macamnya, ada 4. Yang pertama, Imam Ghazali menyatakan bahwa basic watak manusia itu tibaiyah. Artinya buas. Ada sifat kebuasan manusia namanya tibaiyah. Kalau di dalam sosiologi itu disebutnya homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi manusia yang lainnya. Kalau udah soal duit, gak ada saudara. Tuh katanya dia tuh. Kalau yang lain boleh saudara. Kalau soal duit, gak ada saudaranya. Idza kathura mali fakullun nasi khallani. Wa idza nafidha mali fakullun nasi adani. Di dalam syair lain, Imam Syafi'i menyatakan, kalau saya lagi banyak duit nih, semua orang ngaku saudara sama saya. Kalau saya lagi kagak ada duit, boro-boro orang ngaku saudara, laler aja kagak nyamper. Biasanya kalau kita banyak duit kan sering bikin teh, sering bikin kopi. Didatengin sama semut, didatengin malaler. Nah kalau kita kagak ada duit, boro-boro bikin kopi. Ya Allah Rabbi, begini zaman pandemi ini. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, puaslah. Kenapa demikian? Karena orang yang puas itu khairul ghina al-qana'atu. Baik-baiknya kekayaan itu adalah kepuasan. Orang yang puas, maka dia menjadi orang. Kata Imam Syafi'i tadi, dia seperti raja. Orang itu nggak perlu, kita ini dalam hidup ini nggak perlu muluk-muluk, yang penting semuanya tercukupi. Alhamdulillah Allah mencukupi pada kita semua. Mau pergi ada kendaraannya, mau pergi ada ongkosnya, mau berangkat haji ada jalannya. Alhamdulillah. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Imam Mawardi mengajarkan kepada kita, kalau bisa puas yang tertinggi. Bagaimana puas yang tertinggi itu menurut Imam Mawardi? Puas yang tertinggi itu adalah puas terhadap apa yang sudah dia dapetin saat ini. Jadi mau kaya apa dapatnya, alhamdulillahirabbil alamin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa aja dapatnya saya terima lillahi ta'ala. Tuh, itu yang bagus, yang paling tinggi. Kalau kagak bisa, maka di bawahnya kata Imam Mawardi. Puas, tetapi tidak tergoda untuk menambah halnya. Dia udah puas dengan apa yang dia miliki saat ini. Rumah udah ada. Dia nggak tergoda lagi. Sehingga dia nggak korupsi. Pengen nambah 1 rumah lagi, dia korupsi. Dosa. Sama juga, bini udah 1, pengen nambah lagi. Akhirnya dia korupsi. Salah. Oleh karena itu, Imam Mawardi menyatakan, ini yang kedua tingkatan puas. Tingkatan puas yang ketiga berikutnya adalah puas terhadap yang udah lewat. Madha, ini yang terendah. Orang yang sudah mendapatkan nikmat dari Allah, lewat semuanya, terima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dinyatakan di dalam hadis Rasulullah, la ayyakhudhar rajulu habalan
Fayati ala ra'si jabalin wa yahtatib wa yahmiluhu wa yabi'uhu fayasta'iffa bihi khairun min ayyas alan nasa a'tuhu aw mana'uhu dalika bi anna al-yada al-ulya khairun min al-yadis sufla. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang lebih baik ketika seseorang membawa tali, mendatangi hutan, kemudian dia mencari kayu bakar, diikatnya kayu bakar itu, kemudian ia bawa ke kota, ia jual, ia tidak meminta-minta, menjauhkan diri dari meminta-minta, baik diberi oleh orang maupun ditolak oleh orang. Itu lebih baik bagi dirinya karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang. Nah, itulah hadirin bapak-bapak dan ibu sekalian. Makanya di masa pandemi ini sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, bila kita mendapatkan kebahagiaan, semakinlah kita bersyukur pada Allah, karena Allah akan menambahkannya lebih baik. Tetapi bila ada di masa pandemi ini, ada orang-orang yang mendapatkan cobaan, ujian, apakah itu terkena COVID atau efek dari pandemi COVID-19 ini, maka bersabarlah. Karena kata Imam Syafi'i, da'il ayyama taf'alu ma tasha' watib nafsan idha hakamal qada. Biarlah hari-hari berlalu dan baikkanlah dirimu ketika menghadapi qada dan ketentuan dari Allah. La tajza' li hadithatil layali fama li hawadithid dunya baqa. Jangan engkau terkejut dengan peristiwa-peristiwa malam, karena di dunia ini tidak ada kegelapan yang abadi. Kalau kata orang Indonesia bilang, mendung tak selamanya hujan, mendung tak selamanya. We sera-sera, let's gone be bygone. What will be to be. Biarlah apa yang terjadi, terjadilah. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan datang kepada kita. La huznun yadumu wala sururun wala bu'sun alaika wala rakha'u. Tidak ada kesedihan yang berlanjut terus-menerus. Ia akan berganti dengan kebahagiaan dan suka. Dan tidak ada keputusasaan yang terus-menerus. Ia akan berganti dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Maka hadirin hadirat sekalian, marilah kita sambut Lailatul Qadar, al-Ashrul Awakhir. Ramadan ini menjadi madrasah bagi diri kita untuk semakin meningkatkan iman dan takwa, agar kita semakin menerima apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang terbaik dari Allah untuk kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.